Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mis semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Bertemu lagi dengan Miss Carmila di hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dalam pembelajaran tematik. Nah abang kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi dan abang kakak mudah dalam memahami materi yang disampaikan. Untuk hari ini kita masih di tema 9 menjelajah angkasa luar. Nah hari ini kita masuk ke subtema yang baru yaitu subtema 2 benda angkasa luar dan rahasianya. Di pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggali informasi dari bacaan, siswa mampu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya atau bintang. Yang kedua, dengan melengkapi informasi yang ada dalam tabel, siswa mampu menemukan perbedaan antara meteorit, asteroid, dan meteor. Dengan melengkapi informasi dalam tabel, siswa mampu menjelaskan perbedaan bentuk tari kreasi daerah dan tari khas tradisional. Dan yang keempat, dengan menyusun clipping, siswa mampu menjelaskan dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat. Itu tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, Bang Kakak, kita awali dengan materi IPA ya. Nah, salah satu benda langit yang sering kamu lihat di malam hari yang cerah adalah bintang. Nah, apakah bintang itu? Ayo kita cari tahu tentang bintang dari bacaan berikut ini. Nah, abang kakak, jadi ketika abang kakak ya keluar dari rumah ya di malam hari, nah abang kakak bisa pandangi langit, nah abang kakak bisa melihat bintang ya. Nah, apa sih sebenarnya bintang itu? Nah, berikut ini ya fakta tentang bintang. Jadi bintang itu berwarna-warni ya, memiliki beberapa warna. Nah, kenapa bisa memiliki beberapa warna? Nah, bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Nah, jadi bintang itu warnanya bermacam-macam ya. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning putih, hingga berwarna biru. Nah, perbedaan warna-warna tersebut itu salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Jadi, mengapa warnanya bisa berbeda-beda? Nah, salah satu penyebabnya itu adalah karena perbedaan suhu di permukaan bintang tersebut ya. Nah, matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang lainnya di dalam tata surya. Nah, jadi matahari itu merupakan salah satu contoh bintang dan matahari ini merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi ya, sehingga cahayanya itu tampak lebih terang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya yang jauh dari bumi letaknya ya. Nah, matahari memiliki volume yang sangat besar yaitu sekitar 1 juta kali ya. Yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan ukurannya yang sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya.
Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Nah, ke-8 planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Jarak dari matahari ke Merkurius itu sekitar 57,9 juta kilometer ya. Nah, ke Venus berjarak 108 juta kilometer, ke Bumi berjarak 150 juta kilometer, dan ke Mars berjarak 228 juta kilometer. Nah, sedangkan jarak matahari ke planet luar yaitu Jupiter adalah 779 juta kilometer, ke Saturnus berjarak 1.430 juta kilometer, ke Uranus berjarak 2.880 juta kilometer, dan yang paling jauh jarak ke Neptunus yaitu sejauh 4.500 juta kilometer. Nah, itulah ya jarak planet-planet ya ke matahari ya. Nah, masih banyak rahasia di luar angkasa yang ingin diungkapkan. Langit yang membentang sangat luas itu memiliki misteri yang pasti menyenangkan untuk diketahui. Nah, kita telah mengetahui bahwa Bumi bukanlah satu-satunya planet di tata surya. Ya, kita juga telah mengetahui bahwa tata surya hanya salah satu dari sekian banyak sistem yang ada di alam semesta. Nah, kedua hal tersebut semakin membuat kita menyadari betapa manusia hanyalah bagian yang sangat kecil dari semesta alam ini. Nah, yang berikutnya yaitu fakta tentang bintang jatuh. Nah, mungkin abang kakak pernah mendengar ya istilah bintang jatuh. Nah, kita akan mempelajari ya fakta apa sih itu bintang jatuh ya. Nah, ketika kita sedang memandangi langit malam yang cerah bertabur bintang, mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat. Tetapi benarkah itu benar-benar bintang yang jatuh? Mengapa disebut dengan bintang jatuh? Nah, sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk meteoroid. Ya, meteoroid tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Jadi, bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali ya. Tidak ada bintang yang dapat jatuh. Meteoroid adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteoroid itu ya mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter. Jika meteoroid berukuran lebih kecil dari sebutir pasir, para astronom menyebutnya sebagai debu antar planet. Ya. Tapi jika meteorit itu berdiameter lebih dari 10 meter, para astronom menyebutnya sebagai asteroid. Nah, bisa dibedakan ya abang kakak. Jadi apabila meteoroid itu berukuran lebih kecil dari pasir, nah itu disebut dengan debu antar planet. Sedangkan bila meteoroid itu diameternya lebih dari 10 meter, maka disebut sebagai asteroid ya. Diingat ya abang kakak. Nah, meteoroid disebut sebagai bintang berekor. Nah, ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi, ia akan membentuk ekor terang ke belakangnya ya. Nah, ekor atau garis terang di belakangnya disebabkan oleh meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer bumi.
Gesekan dengan atmosfer bumi ditambah kecepatan yang tinggi ketika meteorit memasuki bumi. Nah, itu menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar. Meteoroid yang berpijar tersebut tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak atau bintang jatuh, ya. Nah, masih ingatkah kamu tentang asteroid dan sabu asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Nah, sabu asteroid merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Asteroid berjumlah sangat banyak dan besar. Asteroid tersebut tertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Para ahli menduga ada sekitar 30.000 asteroid yang berada di sabu asteroid. Nah, asteroid juga diduga sebagai planet yang tidak jadi. Oleh sebab itu, ukuran diameternya bervariasi antara 10 meter hingga 30 kilometer. Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet, tetapi berukuran lebih besar dibanding meteoroid, ya. Nah, itulah tadi ya fakta tentang bintang jatuh. Jadi ya sebenarnya bukan bintang yang jatuh ya, abang kakak. Jadi bintang itu tidak benar-benar jatuh ya. Nah, kita lanjutkan ke materi SBDP. Nah, kita akan mempelajari tentang tari kreasi daerah. Nah, tahukah kamu apa yang disebut dengan tari kreasi? Nah, tari kreasi juga disebut sebagai tari modern. Tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem dan aturan tertentu yang harus diikuti. Tari kreasi lebih bebas. Akan tetapi, tari kreasi yang ada saat ini sering masih menggunakan sebagian dari gerakan-gerakan dasar yang diambil dari tari tradisional. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya tradisi di Indonesia yang masih sangat kuat. Jadi, tari kreasi ya itu merupakan tari modern ya. Nah, pernahkah kamu melihat pergelaran tari kreasi di daerahmu? Salah satu tari kreasi daerah adalah tari jejer kembang menur. Tari kreasi tersebut baru saja ditampilkan di Istana Merdeka. Tarian tersebut dibawakan dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 bulan Agustus tahun 2017. Nah, tari ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung. Nah, tari gandrung adalah salah satu tari khas asal Banyuwangi, Jawa Timur ya. Nah, inilah dia ya. Tari jejer kembang menur ya. Nah, yang ini dikreasikan dari tari gandrung. Nah, saat ini seniman Banyuwangi banyak mengembangkan tari gandrung menjadi kreasi baru. Namun demikian, mereka tidak melepaskan beberapa gerakan dasar tari gandrung. Selain itu, properti dari dalam tari gandrung juga masih menjadi ciri khas. Tari gandrung sebenarnya merupakan tari berpasangan. Akan tetapi dalam pergelarannya saat itu, tarian dibuka dengan tari jejer gandrung. Tari jejer gandrung ditarikan semua penari secara tunggal. Setelah itu, para penari mengundang pasangannya untuk menari bersama. Di daerah lain di Indonesia, tentu banyak tari kreasi daerah yang diciptakan. Tujuannya adalah agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. Tari kreasi biasanya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini ya. Beberapa gerakan properti tari maupun lagu pengiring dikembangkan menjadi lebih dinamis dan modern. Selain itu, tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.
Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah. Upaya ini dilakukan agar generasi muda dapat meneruskan dan melestarikannya. Nah, itulah tadi ya mengenai tari kreasi daerah ya. Tari kreasi ini merupakan tarian modern ya yang dikreasikan ya dari tarian daerah ya. Nah, salah satu contohnya yaitu tari jejer kembang menur yang mengkreasikan ya dari tari gandrung yang berasal ya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi IPS. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu akibat dari modernisasi. Perubahan yang terjadi karena modernisasi dapat tampak dari benda-benda berteknologi yang kamu gunakan sehari-hari di rumah. Nah, diskusikanlah bersama teman sebangkumu mengenai alat atau benda apa saja yang merupakan hasil pengembangan teknologi. Misalnya, kamu menggunakan buku dan pensil untuk menulis dan mencatat. Nah, pada zaman dahulu, orang menggunakan sebuah papan kecil dan menuliskannya dengan menggunakan kapur atau arang. Namun saat ini kamu juga melihat orang menggunakan alat elektronik untuk mencatat. Jadi tidak lagi menggunakan buku dan pena seperti biasanya. Nah, abang kakak ya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini merupakan salah satu akibat dari modernisasi, yaitu menuju masyarakat yang lebih maju ya. Jadi sudah banyak masyarakat yang meninggalkan cara-cara tradisional dan menuju ya cara-cara atau teknologi yang lebih maju, yang lebih modern ya, yang memudahkan manusia untuk melakukan atau untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, misalnya saja dalam hal menulis ya, membuat catatan. Nah, kalau dulu ya orang mencatat itu ya menggunakan papan kecil dan kemudian menulisnya itu menggunakan kapur atau arang. Namun saat ini ya kita sudah menggunakan buku tulis dan pensil ataupun pulpen, bahkan ya yang lebih canggih lagi, lebih modern lagi ya. Orang mencatat tidak lagi menggunakan buku atau pena ya seperti biasanya, tapi sudah menggunakan alat elektronik untuk mencatat ya. Misalnya kita membuat catatan di handphone ya. Nah, masih banyak lagi ya contoh-contoh pekerjaan manusia ya yang bisa dilakukan dengan teknologi yang lebih modern ya. Jadi banyak ya alat-alat tradisional ya yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan dan manusia sudah menggunakan alat-alat atau teknologi modern. Misalnya dalam menyetrika pakaian. Nah, orang sudah lebih banyak menggunakan setrika listrik dibandingkan dengan setrika arang ya. Begitu juga dalam hal memasak mungkin. Nah, kalau dulu orang memasak itu menggunakan periuk, kemudian dikukus ya, masih menggunakan kompor atau bahkan masih menggunakan kayu bakar. Nah, kalau sekarang kita bisa menggunakan rice cooker untuk memasak nasi ya abang kakak. Bahkan dengan alat yang lebih canggih lagi, nah kita sudah bisa memasak nasi goreng itu mulai dari beras dan nanti langsung sudah bisa menjadi nasi goreng gitu ya. Ya itulah lebih praktis ya, memudahkan pekerjaan manusia dengan adanya teknologi yang modern atau teknologi masa kini. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak ya, bersama dengan teman sebangkumu tentukanlah kurang lebih 5 benda yang ada di sekitarmu. Cari tahu bagaimana alat tersebut telah berkembang hingga saat ini dan dengan cara membandingkannya dengan alat yang memiliki kegunaan yang sama yang digunakan pada masa lalu. Nah, di sini karena kita tidak tatap muka ya. Nah, abang kakak belajarnya di rumah, maka abang kakak bisa berdiskusi dengan keluarga di rumah ya, bisa dengan ayah, dengan mama, dengan abang ya, atau dengan kakaknya ya. Nah, silahkan abang kakak cari ya 5 contoh ya alat-alat atau peralatan yang ada di rumah kamu ya yang sudah lebih modern ya, yang menggunakan teknologi modern. Nah, ini contohnya yang pertama itu adalah
ya, blender. Nah, kita bandingkan dengan teknologi masa lalu ya, dengan atau teknologi tradisional. Nah, jadi kalau dulu orang untuk menghaluskan bumbu, nah itu menggunakan batu gilingan ya. Penggilingan bumbunya itu dengan batu gilingan ya, nah atau dengan cobek. Nah, kalau sekarang nah itu sudah lebih mudah lagi, yaitu dengan menggunakan blender ya untuk menghaluskan bumbu. Jadi silahkan abang cari contohnya ya, 5 lagi, nomor 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6 ya. Jadi abang kakak mencari 5 contoh lagi alat yang menggunakan teknologi modern ya. Nah, kemudian abang kakak juga tuliskan di sini yang teknologi masa lalunya ya, kemudian teknologi modernnya. Silahkan abang kerjakan latihannya dan jangan lupa dikirimkan melalui WA Miss Karmila. Nah, itulah tadi materi kita hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Abang kakak di rumah tetap semangat belajarnya dan dikerjakan latihan-latihannya dan dikirimkan melalui WA Miss Karmila. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.